Saya Diatma Rafif Pangestu, NPM 2320103118, Rombel K2, Analisis Keuangan PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk. PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk atau MFMI adalah perusahaan penyedia jasa manajemen dokumen dan arsip baik fisik maupun digital yang beroperasi sejak 1995. Perusahaan ini resmi menjadi perusahaan publik pada 2022 dengan kode saham MFMI di Bursa Efek Indonesia. Kemudian struktur kepemilikan yaitu 99% dimiliki oleh Iron Mountain Hong Kong Limited, kemudian yang sisanya 1% yaitu dimiliki oleh institusi dan individu lain. Kinerja manajemen dalam konteks laba operasional, NOWC mengalami peningkatan dari 103 miliar menjadi 223 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak modal kerja bersih yang tersedia untuk mendukung operasional bisnisnya. Kemudian TOC mengalami penurunan dari 326 miliar menjadi 324 miliar. Hal ini disebabkan karena berkurangnya aset tetap perusahaan secara signifikan. Kemudian yang ketiga, Onopat menunjukkan peningkatan yang positif dari 24 miliar menjadi 28 miliar. Kinerja manajemen dalam konteks added value, MFA mengalami penurunan dari 469 miliar menjadi 336 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya harga saham. Kemudian EVA menunjukkan nilai negatif yang membesar dari minus 26 triliun menjadi minus 30 triliun, mengindikasikan perusahaan gagal menciptakan nilai ekonomis bagi pemegang saham selama 2 tahun terakhir. Karakteristik fundamental perusahaan profitabilitas. BEP turun dari 14,66% menjadi 14,38%. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata total aset yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan laba operasional. Kemudian ROI menunjukkan peningkatan dari 6,83% menjadi 7,84%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan laba setelah pajak meskipun rata-rata total aset juga mengalami kenaikan. ROE mengalami peningkatan dari 20,31 menjadi 22,43%. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan laba setelah pajak meskipun rata-rata modal sendiri juga mengalami kenaikan. Operating profit margin mengalami penurunan dari 32,72% menjadi 30,31, mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak diikuti dengan peningkatan profitabilitas operasional yang proporsional, yang mungkin disebabkan oleh kenaikan biaya operasi. Manajemen aset, inventory turnover. PT MFMI beroperasi di sektor jasa secara alami tidak memiliki persediaan barang fisik maupun harga pokok penjualan, yang umumnya digunakan untuk menghitung inventory turnover, sehingga nilai inventory turnover adalah 0. Kemudian, MFMI mencatat receivable turnover sebesar 19,89 kali pada 2022 dan 17,79 kali pada 2023, menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengkonversi piutang menjadi cash secara efektif, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan kredit yang ketat dan proses penagihan yang baik. Fixed asset turnover MFMI mengalami peningkatan dari 0,71 menjadi 0,80 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa setiap rupiah aset tetap yang diinvestasikan mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar. Current ratio sebesar 2,38 kali meningkat menjadi 2,66 kali, yang berarti perusahaan memiliki kemampuan kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio sebesar 2,36 kali meningkat menjadi 2,64 kali, mengindikasikan bahwa tanpa mengandalkan persediaan, perusahaan memiliki aset liquid yang lebih dari cukup untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga, cash ratio sebesar 2,04 kali meningkat menjadi 2,25 kali, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kas dan setara kas yang lebih dari 2 kali lipat dari total kewajiban jangka pendeknya. Nilai pasar price to earnings mengalami penurunan signifikan dari 24,37 kali menjadi 16,62 kali, menunjukkan perubahan persepsi pasar terhadap valuasi saham perusahaan. Price to book MFMI mengalami penurunan dari 4,85 kali menjadi 3,61 kali, menunjukkan perubahan valuasi saham perusahaan terhadap nilai bukunya. Market to book ratio mengalami penurunan dari 4,85 kali menjadi 3,61 kali, mencerminkan perubahan signifikan dalam valuasi pasar terhadap nilai buku perusahaan. Struktur modal PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk. Debt to capital MFMI mengalami penurunan dari 60,45% pada 2023 menjadi 57,11% pada 2023, menunjukkan perbaikan dalam struktur modal perusahaan. Sumber pendanaan yang pertama yaitu utang jangka pendek turun dari 55 miliar menjadi 53 miliar. Kemudian yang kedua jangka panjang turun dari 186 miliar menjadi 172 miliar. Kemudian yang kedua yaitu ekuitas. Laba ditahan meningkat dan tidak ada emisi saham baru. Teori yang relevan yaitu pecking order teori, di mana prioritas pendanaan internal atau laba ditahan dan utang sebagai opsi terakhir. Kebijakan dividen PT Multifilling Mitra Indonesia. PT MFMI menunjukkan peningkatan agresif dalam pembagian dividen dengan dividen payout ratio sebesar 56,25%, yang naik signifikan menjadi 72,97%, mengindikasikan bahwa perusahaan mengalokasikan porsi laba bersih yang lebih besar untuk dividen. Analisis signaling teori, satu sinyal positif, keyakinan manajemen terhadap prospek keuangan stabil, daya tarik investor yang mengutamakan pendapatan tetap. Yang kedua sinyal negatif, dividen payout ratio terlalu tinggi, 72,97%, berpotensi mengurangi laba ditahan untuk ekspansi. Risiko tekanan likuiditas jika laba tidak konsisten. Kesimpulan, analisis laporan keuangan PT Multifilling Mitra Indonesia Tbk MFMI tahun 2022-2023 menunjukkan kinerja yang beragam dengan beberapa indikator positif seperti peningkatan OPAT, pertumbuhan NOWC, perbaikan ROI dan ROE,
namun dihadapkan pada tantangan serius seperti EVA negatif yang membesar, penurunan operating profit margin, serta struktur modal yang masih bergantung pada utang, meskipun debt to capital ratio turun, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan struktur modal, dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Kemudian saran. Yang pertama, perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk memperbaiki operating profit margin. Yang kedua, perusahaan harus memastikan bahwa peningkatan modal kerja tidak mengorbankan peluang investasi yang lebih produktif. Ketiga, perusahaan perlu mengevaluasi struktur modal untuk mengurangi ketergantungan pada utang, terutama setelah debt to capital ratio turun dari 60,45% menjadi 57,11%. Keempat, terkait dengan EVA yang negatif, manajemen harus fokus pada strategi yang dapat meningkatkan laba operasional sekaligus mengoptimalkan biaya modal. Yang terakhir, kebijakan dividen yang agresif dengan dividen payout ratio meningkat dari 56,25% menjadi 72,97% perlu dikaji ulang. Meskipun hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi investor, perusahaan harus memastikan bahwa pembagian dividen tidak mengganggu likuiditas dan kemampuan reinvestasi untuk pertumbuhan di masa depan.